Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom, Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di dalam Renungan Masa Advent HKBP Badung Reformanda, Senin 22 Desember 2025. Saat ini kita memasuki masa Advent minggu keempat, dan sebentar lagi kita akan mengingat kelahiran Yesus ke dunia melalui Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam masa Advent, masa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Mika 5 ayat 1-3. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Shalom, selamat pagi Amanginang dan saudara-saudara terkasih. Bertemu lagi kita di Renungan Harian HKBP Reformanda di masa Advent keempat, Senin 22 Desember 2025. Sebelum kita memulai renungan kita pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini, karena Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Engkau juga memberkati kami di saat kami tidur di malam hari ini Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengajari kami Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai nats renungan kita di pagi hari ini tertulis di Mazmur 74 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita dalam bahasa Indonesia. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Sebagai tema renungan kita di pagi hari ini, yaitu kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita percaya bahwa Tuhan memiliki kekuasaan dan kebesaran yang tidak terbatas, menciptakan alam semesta dan segala isinya, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tuhan berkuasa mengatur musim-musim dan batas-batas bumi. Dari kepercayaan yang demikian, kita yang meyakini dan menghidupi bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita. Kita dapat bersyukur atas kekuasaan dan kebesarannya yang tidak terbatas. Maka nats hari ini memberikan kita inspirasi kehidupan dan kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas. Dan percayalah bahwa Ia memiliki rencana yang indah untuk kita. Bila demikian halnya, kita juga disadarkan bahwa Dia memiliki kuasa untuk menetapkan dan menjaga kelangsungan alam dengan menggunakan pergerakan harian dan tahunan benda-benda langit. Demikian juga Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan.
Tidak ada yang mustahil baginya, juga tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menandinginya. Dinyatakan dalam nats ini bahwa siang dan malam adalah miliknya. Artinya keteraturan waktu pada siang dan malam mengandung unsur kesetiaan serta menjaga keteraturan langit dengan setia, maka pastilah Dia akan menepati janjinya terhadap umatnya dan tidak akan membuang siapapun yang telah Ia pilih. Bila siang dan malam musim silih berganti, terus bergantian dengan alami di seluruh isi bumi ini, yakinlah demikian juga perjalanan hidup kita di dunia ini. Kesukaran dan kedamaian, kemalangan dan kejayaan yang juga akan silih berganti. Namun, Tuhan yang kita percayai punya kekuasaan dan kebesaran yang tidak terbatas. Dan percayalah bahwa Ia memiliki rencana yang indah untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ayat ini mengingatkan bahwa Tuhanlah pencipta dan pengatur segala sesuatu, termasuk siklus siang dan malam, serta benda-benda penerang alam semesta. Kita diingatkan untuk bersyukur atas waktu yang diberikannya untuk kita bekerja, belajar, dan beristirahat. Hidup kita bergantung pada pengaturannya, bukan pada apa kekuatan kita sendiri. Jika Tuhan mampu menata alam semesta, Dia juga pasti mampu menata hidup kita. Dia bisa mengubah yang rusak menjadi baik, yang suram menjadi cerah, asalkan kita mau diatur dan dibentuk oleh-Nya. Kita patut bersyukur atas ciptaan Tuhan yang indah dan teratur. Tuhan akan menolong kita dalam segala situasi. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya mampukan kami Tuhan supaya siap diatur dan dibentuk oleh-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita tutup renungan kita di pagi hari ini dengan kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.